sabda Rasulullah hampir sama dengan tugas Al-Mahdi Imam Mahdi, tetapi tugas Rasulullah itu dilanjutkan oleh Muhammad, oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. Jadi perhiasan iman itu adalah suri teladan Rasulullah, akhlak al-karimah, itu perhiasannya. Kok berbeda dengan pendapat saya? Kalau saya, perhiasan iman itu adalah malu. Malu tidak melaksanakan perintah Allah dan malu tidak melaksanakan perintah Rasul. Tentu akan berbeda dengan kenabian dengan kewalian, dan kenabian lebih dalam. Kalau kewalian agak kurang dalam, apalagi seorang wali tidak mengenal diri. Apakah ada wali yang tidak mengenal diri atau tidak mengenal Allah? Siapa yang menjadi wali jelas sudah mengenal diri, belum tentu juga. Masya Allah. Yang jawab siapa? Masya Allah. Yang jawab siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. bin Abdullah. Nabi Muhammad mengatakan, Walaupun nabi, walaupun wali, walaupun rasul, coba bayangkan Al-Mahdi, berapa banyak nabi yang wajib diketahui? Nabi Muhammad mengatakan walaupun jadi wali belum tentu mengenal Allah. Iya. Ya Allah, ngeri. Masya Allah, sudah ngeri sekali. Coba bayangkan Al-Mahdi Imam Mahdi, kenapa saya yang menjadi pengulu segala nabi? Itu kata Nabi Muhammad tuh. Hanya satu yang menjadi utusan Allah, ditinggal dari segi rahmatan lil alamin. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ini, kenabiannya dan kerasulnya di sekitar umatnya. Ini bedanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, di sanalah letak kemuliaannya, supaya apa yang ada di Rasulullah ini supaya akan dibahas oleh Al-Mahdi Imam Mahdi pada akhir zaman nanti. Itulah sebabnya diambil oleh Al-Mahdi Imam Mahdi oleh Allah dan besar Rasulnya. Allah mengambil Al-Mahdi Imam Mahdi, Muhammad mengambil Al-Mahdi Imam Mahdi untuk keselamatan dunia. Allah mengambil Al-Mahdi Imam Mahdi dan Rasulullah mengambil Al-Mahdi Imam Mahdi untuk pelanjut perjuangan rahasia bumi langit ini untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada yang lain selain daripada Al-Mahdi Imam Mahdi yang asli. Kalau Imam Mahdi yang bukan asli, tidak ada yang melayangkan konsep-konsep semacam ini, karena konsep-konsep ini turunnya dari hidayah dan wahyu. Ada orang berpendapat tidak ada wahyu yang turun. Nah, itu dibahas. Kalau tidak pada zaman Rasulullah, pada zaman Muhammad bin Abdullah, hanya yang turun pada waktu zaman Rasulullah itu adalah wahyu. Tapi sekarang ini sudah tidak ada wahyu. Itu pendapat orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu Allah. Itu dijawab sama Sedangkan Nabi wahyu Muhammad. itu sekitar
Al-Mahdi Imam Mahdi menerima topi dari saya. Banyak tempat orang bertanya, lalu dijawab itu adalah wahyu dari Rasulullah sendiri. Karena wahyu itu menurut Haji Sadrah, guru saya tempat saya ngaji, selama Indonesia ini masih, selama alam semesta ini, selama hidup ini masih berjalan mulus, wahyu tetap ada. Kok berbeda dengan orang lain, dengan guru saya? Jadinya wahyu itu sekarang dipegang oleh Al-Mahdi Imam Mahdi, sedangkan Muhammad tetap sembunyi di dalam gedung petekap yang berada di Al-Mahdi Imam Mahdi. Saudara kira tidak ada gedung di jasad kasar ini? Itulah kekuasaan Allah, tempat umat manusia pilihan-pilihan Allah. Terus seperti Ratu Adil berkali-kali diajak terbang, berkali-kali terbang ke langit angkasa. Itu sebagai bahan data kepada umat yang rahmatan lil alamin ini. Apabila sudah dipungut oleh negara, akan dijadikan perfilman untuk negara yang rahmatan lil alamin, sambil diberikan keterangan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi nanti untuk menetapkan kepercayaan, keimanan, dan keyakinan umat yang rahmatan lil alamin, supaya lebih percaya kepada Al-Mahdi Imam Mahdi. Ya, Muhammad bin Abdullah. Tetapi Al-Mahdi Imam Mahdi bilang, Tapi mau bertanya nih, dalam rahasia pembeatan, apa kata Al-Mahdi Imam Mahdi? Walaupun Allah menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya, masih ada orang yang tidak percaya tentang kebaikan dan kebenaran. Bukan masih ada, malahan masih banyak. Oleh sebab itu, untuk mencari kebaikan dan kebenaran adalah lewat baiat, perjanjian pada waktu keluar dari alam rahim, keluar dari perut menuju alam rahim. Menuju alam, Nah, inilah menuju yang akan alam nyata, menuju alam dunia, keluar dari perut menuju alam dunia, menuju alam rahim, kemudian langsung ke alam dunia. Di sanalah tempat kita berjanji kepada Allah, dan janjinya ini sudah disanggupi apabila langsung hidup di dunia ini, berarti dia sanggup memenuhi janji. Apabila begitu keluar dari dalam rahim ke dunia, dia meninggal dunia, berarti tidak sanggup untuk memenuhi janjinya. Apa artinya wahyu itu yang sebenarnya, ya Rasulullah? Arti dari makna apabila kita diperintah oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu itu sudah sampai di tempat tujuannya, itulah yang dinamakan wahyu. Itu ya, karena wahyu artinya menyampaikan. Iya, benar. Kalau sudah sampai, oh iya, masuk akal. apa yang sampai pada diri saya Nabi Muhammad ketika kalian memberikan pencerahan padaku, menunggu ketika kalian mendengar kedatangan Al-Mahdi Imam Mahdi, cepat dan segera
untuk berbaiat walaupun merangkak-rangkak di atas salju. Pengertian merangkak-rangkak di atas salju apa ya Rasulullah? Apapun yang terjadi pada diri kita ini untuk menjabrak kezaliman dunia dan akhirat ini supaya menjadi gemah ripah loh jilawi, tidak pandang bulu dan kulit, asal menuju kebaikan dan kebenaran. Itulah yang dimaksud tadi. Merangkak di atas salju membutuhkan pengorbanan, bukan begitu? Menunjukkan pengorbanan. Sekalipun membutuhkan pengorbanan materi maupun non materi. Walaupun duri mengadang di tempat kita untuk mencapai kebaikan itu, jalankan terus. Ya, itulah filsafat Raja Wali. Tiada gunung terlampau tinggi bagi sang Raja Wali. Tiada hutan jadi penghalang jika semangat sudah tergalang. Nah, di sanalah letak filsafat Raja Wali. Saya sudah alami. Waktu pergi ke Gunung Rinjani, berapa pohon kayu yang rebah yang saya libati. Lagi dingin. Tetapi bisa sampai ke tujuan. Oh ya, alhamdulillah.